Halo Sobat Ran, kembali lagi bersama kita di Vlog Himahi edisi Volunteer 101. Di sini bersama aku Tita dan bersama narasumber kita yang inspiratif. Boleh kenalin diri dulu, Kak? Halo semuanya, aku Charlotte dari HI22. Oke, boleh ceritain gak sih Kak, volunteer yang Kakak ikutin itu apa? Oke, jadi volunteer yang aku ikutin kemarin itu adalah volunteer dari ISEC. Jadi ISEC itu punya program namanya Global Volunteer, dan kalian bisa daftar itu terus bisa milih kayak periodenya sendiri gitu, kayak which one yang kalian prefer gitu deh. Oke, nah menurut Kakak sendiri tuh kenapa volunteer internasional ini tuh penting buat mahasiswa HI? Menurut aku kenapa penting, karena kalau kita jadi mahasiswa HI itu kan kita belajar di kampus tuh secara teori ya. Aku tuh sempat dengar juga dosenku kayak waktu itu apa ya, matkul apa ya, perbatasan atau apa gitu. Mereka tuh ngomongin tentang Azerbaijan sama Armenia gitu kan. Aku tuh awalnya kayak nggak begitu nggak, kayak ya biasalah di kelas kan kadang suka bengong gitu ya. Jadi aku kayak apa sih ini, ngomongin apa sih kayak gitu kan. Tapi begitu aku nyoba buat daftar Global Volunteer, aku itu jadi lebih paham sama apa sih yang sebenarnya going on dan apa yang dosenku waktu itu ajarin ke aku. Jadi menurut aku sebagai mahasiswa HI, volunteer di luar negeri itu benar-benar apa ya, eye opening, karena kita juga jadi lebih aware sama topik atau konflik-konflik yang emang lagi terjadi gitu. Oke. Jadi sebenarnya untuk latar belakang Kakak sendiri buat ikut Global Volunteer ini apa sih, Kak? Jadi aku tuh pengen ikut Global Volunteer karena aku kan belum pernah ya kayak going abroad. Terus aku juga ngelihat timeline aku sebagai mahasiswa semester berapa ya kemarin, semester 5 ya, semester 6 apa 5 ya, lupa. Nah pokoknya aku tuh realize kalau aku tuh nggak punya banyak waktu. Maksudnya kalaupun habis aku selesai S1 ini, kayak aku belum tentu mau langsung ambil S2, dan aku belum tentu juga tahu punya kesempatan buat ngelanjutin studiku secara abroad. Jadi kayak might as well kayak aku ambil kesempatan ini buat melakukan Global Volunteer. Dan kemarin juga bertepatan banget sama KKN, jadi aku pengen mengkonversikan kegiatanku ini menjadi KKN internasional seperti itu. Jadi mengambil kesempatan yang ada ya, Kak. Iya, kesempatan dalam kesempitan. Benar. Nah, kalau Kakak sendiri tahu informasi tentang volunteer ini dari mana sih, Kak? Nah, awalnya tuh aku tahu dari cutting kita yang pernah ngikutin juga. Waktu itu dia ngikutin dan kayaknya ke Thailand sama ke temen aku tuh juga ada yang ke Vietnam. Nah, aku jadi tertarik banget kan. Akhirnya aku mulailah nyari-nyari info tentang Global Volunteer ini kayak gimana. Aku nanya sama anak-anak kampus, cutting aku sendiri itu juga gitu. Jadi awalnya kenapa aku bisa ikut, karena aku kepo, menggali-gali, dan akhirnya aku kayak bisa nih kayaknya ikut gitu. Terus kalau pas Kakak udah berangkat ke Azerbaijan nih, pengalaman Kakak sendiri di sana tuh gimana? Kayak pasti kan bahasa dan budayanya kan pasti beda ya, Kak. Iya. Nah, gimana cara Kakak itu beradaptasi di sana? Kalau pas awal-awal datang, sebenarnya kan aku milih Azerbaijan tuh karena dia di kayak mepet Eropa, tapi dia ada di kayak perbatasan Eropa Timur sama Asia Barat gitu, kalau nggak salah. Nanti tolong dibenerin. Nah, tapi jadi dia tuh apa ya, menurut aku nggak terlalu susah buat menyesuaikan diri, karena menurut aku hampir-hampir sama lah. Dia masih ada apa ya, kayak kebiasaan-kebiasaan budaya-budaya Asianya. Cuman mungkin lebih susah menyesuaikan diri buat tinggal sama orang-orang asing yang baru kamu temuin. Kayak kan gue baru kenal nih sama teman-temannya, terus kayak tiba-tiba kamu harus tinggal bareng sama mereka dan lain-lain. Nah, yang susah tuh adjusting itu. Sama kalau buat bahasa, aku tuh lebih ke kayak sebenarnya kalau bahasa Inggris
ya udahlah ya. Cuman masalahnya di sana orang-orangnya susah bahasa Inggris. Jadi itu a new problem gitu kan, kayak maksudnya bahasa Inggris oke, aku lancar gitu. Cuman kalau misalkan ditambah lagi ngomong sama orang yang belum tentu juga lancar bahasa Inggris, dan aku nggak bisa bahasa mereka juga gitu. Jadi kan kayak pakai geser-geser tangan lah kita sama translate gitu kadang. Tapi mostly kayak ya udah sih, gak tau kenapa survive aja gitu, pakai tangan, pakai Google Translate, terus ngomong seadanya gitu. Oke, kakak di sana berapa lama nih? Aku tuh 1 bulan 2 minggu di sana. Oke, terus kalau misalkan hal atau momen yang paling berkesan selama kakak di sana tuh apa? Kalau momen berkesan sama aku di sana tuh, kan aku di sana itu kayak ada workplace-nya gitu ya. Di workplace aku itu aku mengajar anak-anak bahasa Inggris. Nah, mengajar anak-anak bahasa Inggris, aku itu jadi kayak conversation teacher gitulah buat mereka. Nah, di kelas itu banyak banget anak-anak yang pada suka ngambil kelas aku. Even kayak teacher-teacher lainnya tuh bilang ke aku kayak, ya mereka pada bilang mereka seneng, kayak pengen besok pengen ambil kelasnya lagi. Kayak aku jadi ngerasa gimana ya, aku kayak punya kepuasan tersendiri gitu. Karena kayak first of all kayak aku datang ke sana tuh sebenarnya aku have no expectation, nggak ada ekspektasi sama sekali, dan di sana disuruh ngajar juga. Aku juga sebenarnya nggak pernah, pertama aku nggak punya kualifikasi mengajar, aku nggak pernah ngajar anak-anak, jadi aku very nervous kayak tentang workplace aku itu. Dan ternyata turns out kayak aku benar-benar bisa ngejalanin itu dengan baik, dan bahkan orang-orang pun kayak mengaku itu. Jadi kayak itu menurut aku kepuasan banget sih buat aku. Keren banget. Jadi kakak ini bisa keluar dari zona nyaman kakak. Iya, bener banget. Nah, ada nggak sih kak perubahan diri kakak yang kakak rasakan setelah ikut Global Volunteer ini? Kalau dari aku sendiri sih, aku rasanya aku makin mandiri ya. Mungkin sebelumnya kayak ya udah aku emang anaknya yang mandiri, cuman setelah di sana tuh rasanya bener-bener beda banget sama kayak kalian cuman di beda kota doang. Kalau di beda kota kan kalian kayak ya udah gitu kan, kalian bisa balik ke rumah kapan aja gitu, mungkin kalau ada duitnya. Cuman kalau di sana kan kayak ya udah kalian sendiri pertama, terus kayak kedua aku waktu itu orang Indonesia sendiri di sana, aku nggak ada kenalan orang Indonesia lainnya. Terus ketiga aku juga nggak, I have no one to like bersandar lah istilahnya, kayak aku nggak bisa ngapain ya, aku nggak apa-apa ngurusin aku sendiri gitu. Even kayak hal-hal emergency aku harus bisa manage sendiri. Nah, jadi itu sih menurut aku. Oke. Ada nggak sih soft skill kakak yang sebelumnya kakak belum tahu, terus setelah ikut Global Volunteer jadi kayak ternyata aku punya ini ya gitu? Ini menarik nih. Aku tuh jadi jago masak. Beneran swear. Jadi tuh aku bukannya sombong ya, tapi sombong dikit, humble brag gitu. Jadi aku tuh di dorm aku tuh cewek-cewek. Enggak sih sebenarnya ini. Sorry mama, aku nggak ngaku. Cuman aku tuh tadinya ditaruh di dorm yang cewek semua. Tapi terus karena dormnya itu penuh, aku dipindahin ke dorm lainnya. Nah, little did I know ternyata dorm ini ada lakinya juga nih. Nah, kan ya udahlah, daripada nyokap di rumah kepikiran terus kan sebulan lebih nih, ya udahlah akhirnya aku ngasih tahu. Nah, akhirnya di situ kita tuh juga ada kayak ceksokan dikit sih. Aku tuh tadinya dikasih tahu kalau bakal ada makan. Kita tuh dikasih makan di dorm itu. Ternyata nggak ada juga. Jadi aku harus masak kan. Nah, masak itu aku ketemu sama teman-teman aku nih. Mereka tuh kayak, ayo bareng aja yuk masak-masaknya. Ya udahlah, aku masak. Terus habis itu ternyata enak kata mereka. Emang lidah orang Indo tuh emang nomor 1 ya kan. Makanan orang Indo tuh emang paling mantep gitu. Jadi kayak aku ngasih bumbu-bumbu asal gitu kan, yang penting asin gitu. Mereka kayak, wow, so good. Terus aku kayak, yes, berarti gue jago masak sekarang. Jadi itu skill yang aku temuin sih sebenarnya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya kak. Okay. Jadi menurut kakak ada nggak sih hubungan dari pengalaman volunteer ini sama pengembangan karir di kita sebagai mahasiswa HI gitu?
Pastinya ada, karena yang pertama kan aku di sana mau nggak mau pakai bahasa Inggris terus. Jadi itu benar-benar ngelancarin banget sih, kayak bahkan kamu bangun tidur aja sama teman kamar kamu pasti ngomongnya pakai bahasa Inggris dong, ngomong pakai bahasa apa lagi? Kecuali mereka orang Indo juga. Nah terus yang kedua ngerasa banget aku ketemu banyak ini kan anak-anak dari macam-macam negara, kayak ada yang dari Serbia, ada yang dari Turki, ada yang dari mana lagi ya, Ukraina, ada yang dari Ukraina juga. Nah mereka tuh juga banyak banget nge-share tentang kondisi negaranya mereka gitu loh. Jadi aku juga jadi makin aware kan. Terus juga aku juga nge-share tentang kondisi di keluarga aku tuh di negara aku tuh kayak gimana. Jujur banyak banget sih topik-topik yang kita bahas. Jadi aku jadi makin paham gitu. Terutama aku juga di workplace aku tuh sering ngobrol sama teacher aku gitu kan. Aku suka nanya-nanya tentang gimana sih kasus yang kemarin yang Armenia sama Azerbaijan itu. Anjay. Ya pokoknya aku nanya-nanya ke teacher aku tentang hal-hal itu. Jadi aku kayak wawasanku jadi tambah luas sih, terutama kayak kita sebagai anak HI itu kan bahas-bahas topiknya tuh kayak lintas negara gitu kan. Nah aku tuh lebih enak kalau misalnya kita kayak ngobrol sama temen aja gak sih, kayak hangout. Kalau dengerin dosen kadang cuman kayak bosen ngantuk. Nah ya kan, makanya gitu deh menurut aku. Oke, terus ada nggak sih tips dari kakak buat mahasiswa-mahasiswa yang angkatan 24, 25, 23, 22 mungkin, ya kan, yang pengen join volunteer juga, itu biasanya cari informasinya tuh di mana aja? Nah kalau aku tuh pertama ya pasti kalian udah punya keinginan dong buat mau ngikut volunteer itu. Tekadnya harus dikuatin pertama. Kedua harus bisa pintar-pintar nyari program-program volunteer yang emang dia tuh verified. Kayak ya kamu nggak mau dong ikut nanti dikirim ke Kamboja, nanti kamu dipretelin satu-satu gitu kan, bahaya ya kan. Jadi kayak ya udah. Terus habis itu menurut aku juga penting buat nanya-nanya orang yang udah berpengalaman juga. Aku tuh kemarin nyari-nyari di TikTok juga deh kalau nggak salah. Itu dia, kamu benar-benar harus nyiapin banyak informasi. Terus ini yang harus diketahui sih kalau mau volunteer atau abroad gitu, kayaknya semua orang juga tahu kayak persiapannya tuh banyak banget dokumen yang harus siapin, prosesnya panjang, terus juga membutuhkan dana yang mungkin membengkak sedikit gitu ya. Tapi kayak kalian harus benar-benar research tentang kayak semua kesiapan dan apa yang bakal kalian butuhin gitu sih, kayak in order tuh kayak kalian emang benar-benar mantep nih gitu. Oke. Ada nggak sih saran dari kakak buat mahasiswa-mahasiswa yang pengen memperluas pengalamannya gitu? Kalau saran dari aku tuh nekat aja, karena aku tuh kemarin juga nekat, jadi itu paling penting. Kalau kamu nekat, kamu tuh punya tekad yang beneran kuat banget, jadi kamu bakal ngelakuin apapun to be able to achieve what you want. Aku tahu it sounds kind of kayak ambitious dan crazy, cuman kayak menurut aku that's just the way that you need to go. Kayak kamu harus punya energi itu. Udah sih gitu aja. Okay. Keren banget ya guys, narasumber kita hari ini bener-bener inspiratif banget. Terus bisa keluar dari zona nyaman juga, bisa berbaur sama orang-orang dari luar negeri yang tentunya beda bahasa, beda budaya, dan harus beradaptasi juga di negara orang lain. Gitu. Terima kasih buat Kak Charlotte yang udah datang hari ini dan menjadi narasumber di vlog Himahi episode Volunteer 101 ini. See you guys.